Jika kalian suka pada video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, like, comment, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fikri Jet Kulet. Oke cuy, ada beberapa orang yang berkomentar gimana cara ngegunain si grease-nya ya. Ya, emang bingung ya, karena ada grease tapi kita nggak tahu fungsinya gitu loh. Ternyata grease ini untuk di dalam sana ya, untuk di dalam si impact tersebut cuy. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, gue akan coba bongkar impact baru gue ini untuk kalian. Oke, jadi disimak terus videonya, semoga bisa memberi wawasan kepada kita semua. Oke guys, jadi ini dia impactnya. Sekarang udah ada di depan kita. BTW waktu itu ada yang nanya ya, ini support LXT nggak cuy? Nah sorry ya, karena pengetahuan gue yang minim banget tentang barang-barang kayak gini. Dan di sini bisa kalian lihat ya, ada tulisan LXT ya. Mungkin ini yang si brother maksudnya ya. Gue juga kurang tahu, kurang paham cuy. Karena gue waktu itu searching untuk tipe soket LXT itu, yang muncul di sininya ya, di bagian sini itu ada kotak yang langsung seperti soket gitu cuy ya. Kalau ini ya seperti ini soketnya ya, mungkin ini yang dimaksud si brother itu nanya ya, LXT ya kayak gini. Oke, jadi sorry ya cuy ya, karena kurang pahamnya gua tentang barang-barang kayak gini ya, jadi mohon maaf ya cuy. Nah dan ini udah kita buka ya baterainya, dan sekarang gue mau coba. Oke, untuk maaf ya, untuk apa, pencahayaannya ini kurang jos cuy. Nah jadi yang penting isi videonya aja ya, yang mungkin bisa lebih bermanfaat untuk kalian ya, dan penasaran juga sama isi dari impact ini. Nah dan sebelum itu gue udah perhatiin ya, gue udah coba buka ininya, si karet pelindung mika. Nah dan di sini kalian bisa lihat ya, ini gue udah coba bagaimana ya, gue congkel-congkel, kayaknya emang nggak bisa diselamatin untuk soket ininya, untuk kancingnya cuy ya, karena udah gue coba juga sulit cuy, kayaknya nggak bisa diselamatin cuy, karena locknya seperti ini ya, dan plastiknya itu emang bener-bener rapuh banget. Jadi kalau dibuka ya kayaknya mau nggak mau harus dikorbanin untuk lock ini. Jadi nanti si mika ini ditahannya sama karet ini. Berhubung ada yang request ya, ini untuk apa gitu loh grease-nya ya. Ini masih baru ya, belum gue buka, tapi gue nggak akan pakai grease ini cuy, walaupun ini emang peruntukannya ya. Gue nanti pakai grease dari kawan gue ya, kawan gue waktu itu pernah kasih, berhubung dia kerja di pabrik mesin injeksi, jadi ada grease yang katanya lebih mantap cuy. Cuma gue juga nggak tahu ya, grease-nya itu yang intinya itu anti panas cuy, anti panas. Jadi dia kena panas tuh nggak meleleh. Makanya gue sering gunain pada CVT ya, untuk kelaharnya dan lain-lain. Nah jadi ini gue mau coba, gue nggak akan pakai grease ini ya, karena ini ya apa sih, grease mana ya, hanya di dalam sini cuy ya, peruntukan di dalam sini untuk hammernya ini cuy ya, grease-nya. Kalian bisa lihat dah di video-video lain ya, ketika dia melakukan peremajaan ya, ya hanya di sini mengontrol apa ya, pelumasnya ya di sini doang. Oke, gue coba buka ya, karena ini udah gue usahain gimana juga, gak ketemu jalannya cuy.
Nah ini kan harus dicongkel seperti ini nih ya, supaya dia keluar. Ntar ya, agak susah, emang susah cuy. Ini bikin locknya nggak ngotak nih. Nah, dia nggak mau ya, harus digituin cuy. Nah, ya kan? Tuh. Ini mau nggak mau cuy, ya karena emang locknya begitu tipenya. Ya. Mau gimana lagi? Dia langsung begini. Apa mungkin emang jadiin garansinya dari sini kali ya? Maksudnya dia itu masih segel atau enggak, itu mungkin dari sini. Karena emang locknya itu ya gue pemula lah intinya. Mungkin ada yang lebih tahu cara bukanya supaya nggak kenapa-napa ya. Ya ini sebanding sih, nggak terlalu sampai patah gitu. Tapi ini kan nanti ketutup ini ya. Jadi yang gini nih. Nah, jadi ya nggak terlalu gimana sih ya. Oke. Setelah sediain obeng seperti ini ya, mungkin ada yang lebih rapi lagi. Kalian bisa bongkar lebih rapi lagi ya, tanpa ngerusak ininya. Ya, coba aja dah. Gue pengen tahu. Oke, mungkin coba kamera kita geser sedikit, nah, biar lebih jelas ya. Nah, di sini kita sediain obeng ya, obeng plus. Ini perdana nih cuy. Oh iya, jangan lupa baca bismillah ya cuy, supaya nggak terjadi apa-apa cuy. Coba bayangkan ya, ini impact sekecil ini gitu loh, buas banget tenaganya. Tapi wah, keren lah pokoknya. Ini udah keren banget. Oke, kita coba buka, bismillahirrahmanirrahim. Wah, bentuknya kayak gini cuy ya. Nah, ini hammernya nih ya. Ini untuk hammernya. Kita dorong ke belakang. Nah, di sini ada seal ya. Nah, oke. Ini menghadapnya ke depan sana ya. Nah, ini dia, menghadapnya ke sana. Jadi yang rata itu di atas sini. Jangan sampai kebalik. Oke, kita taruh dulu di sana. Nah, ini untuk hammernya ya. Kalau dilihat dari bahannya ini memang benar-benar kualitasnya oke cuy. Ini oke banget kualitasnya. Kita taruh di sini dulu. Lalu kita angkat dengan hati-hati. Nah, oke. Jadi kita di sini bisa saksiin ya. Ya pokoknya dalamannya itu sama semua cuy. Ya. Pada intinya semuanya sama. Tuh. Mungkin kalian bisa lihat di tutorial lain juga sama ya. Tuh. Oke. Ini jadi hanya untuk seperti ini ya. Grease-nya itu hanya untuk di dalam sini. Oke. Di sini ada
ada dinamonya, motor ya. Dan di sini ada ring. Ya, ring yang dimana ini bebas cuy ya, ini bebas. Jadi ini ada gear ya, ring dimana kayaknya ini bisa ditarik keluar. Nah kan betul. Nah jadi seperti ini gearnya. Oke. Ups. Nah dan ini ada titik ya, ini ada titik itu ngadep ke dalam sana. Oke. Nah ini untuk hammernya cuy ya, ini cara kerja hammernya, cara kerja lagi bentuknya cuy, ini bentuk hammernya cuy. Nah. Ya jadi di sini ada pegas, jadi mungkin ketika dia berputar ya, set, dia ini saking kuatnya tekanan dari sini ya, kuatnya tekanan dari sini, ini nah, ya ini naik ya, ini loncat gini tak, nah dan masuk lagi ya, masuk lagi karena pegas ini ya. Mungkin sederhana kerjanya kayak gitu ya, gue juga belum tahu nih, gue belum tahu. Ya tapi yang bisa disimpulkan sih kayak gitu cuy ya. Jadi ini tak, ketika mentok begini karena ada paksaan dari motor ya di belakang ya, karena di sini pakai gear perbandingan ya, jadinya enteng banget ya. Ini jadi kayak puli, jadi kayak puli ini kerjanya ya. Bisa dibilang kayak puli ini. Dan untuk di dalam sana, ntar gue cek dulu. Dalam sini ada pelornya ya, ada pelornya di sini ya. Ini ada pelor ya, 2 pelor di sini, 2 gotri ya, intinya kerjanya gitulah ya. Ini muter seperti ini, tak naik lagi, tak ya. Nah dia gimana bisa naik, maksudnya ini bukan copot begini ya, ini gini. Nah saking kuatnya tekanan dan ini ditahan ya, dia tuh kedorong ke belakang cuy ya. Bisa dibilang nih simulasi kerjanya kayak gitu ya, kedorong ke belakang ya, seperti itu. Oke. Nah jadi ini ya, untuk yang bertanya untuk apa fungsinya grease yang dikasih dari bawaan pabrik sana ya, seperti ini cuy ya, ini fungsinya ya. Coba di sini kalian bisa lihat, ini motornya kalau bisa dibilang ini kecil banget ya. Ini mungkin dinamonya ya elah segini cuy ya, segede gini dinamonya panjangnya ya. Nah, ini gua contohin bagian depan aja. Ini gua nge-record malam cuy, jadi nggak enak ya ngebacot malam-malam. Lihat, ini grease-nya hanya untuk di sini ya, seperti ini aja cuy. Jadi ini ya udah terjawab ya, untuk apa gunanya grease ini ya. Coba kita buka apakah sama gitu, sama kuningnya seperti ini ya, seperti bawaan pabriknya. Nah tuh sama cuy. Oke. Nah ini dia sama ya, nih biar jelas. Nah sama. Oke, jadi kegunaan grease ini adalah untuk ini, peremajaan si komponen ini tadi ya. Ini gear, hammer, dan intinya untuk melumasi si motor ini dengan gear-gear yang lainnya saat bekerja cuy. Oke, jadi seperti itu ya caranya. Dan sini oke, gue coba lepas sarung tangan karena asli nggak nyaman banget cuy, bendanya terlalu kecil. Oke, gue coba.
gunain lap khusus ya, kalau bisa pakai tisu cuy. Oke, ini ya perdana aja nih ya, gue bongkar dan gue bersihin. Padahal ini masih bersih banget cuy, masih sangat-sangat fresh ya. Untuk ini ring ini bebas cuy. Nah untuk gear ini tadi ya ada titik di sini menghadap ke bawah. Jadi bisa disimpulkan ini sangat mudah ya, sangat mudah cuy. Cuma hebatnya mereka memikirkan cara kerjanya itu loh ya. Untuk komponennya ini simpel banget ya, hanya ada ring, gear kayak gear rotary. Nah, ini seperti ini. Nah nih tuh ya. Ini luar biasa, maksudnya kepikiran lo buat kayak gini ya, dahsyat banget, dahsyat lah pokoknya, jos. Dengan harga semurah itu ya 300.000 cuy. Yang kalau bisa dibilang kita belanjain sekarang ya elah dapat apa sih 300.000 itu kan. Tapi dengan harga segitu ini nih kita bisa beli impact ya. Nah di sini juga kayaknya ada ring. Nah ini ada ring nih cuy ya, ini ada ring ya, ring tipis, kita bersihin juga. Nah ini ya kita bersihin juga di sini. Ini kayaknya paten sih ya kayaknya, tapi kalau mau diservis mungkin kemungkinan ya ini harus di press ya, ini tuh di press, pasti ada alatnya. Lalu gue teri dalam sana ini dicabut ya. Ya, tuh ada pelor tuh ya. Tuh. Ada pelor tuh. Oke, ini gue perdana loh cuy, gue nggak ngeliat tutorial, nggak ngeliat apa ya. Jadi seperti ini aja ini. Oke, jadi terjawab sudah ya untuk kegunaan grease ya. Kegunaan grease-nya ya, cara pakainya seperti ini ya. Nah untuk ring ini plastik ya, dan ini tutupnya selongsong, ring plastik. Jadi posisinya seperti ini, lalu hammer ya, lalu hammer, lalu di sini ya. Ini di sini ada ring ini bebas ya, bebas cuy. Nah ini di sini ya, ini ring. Nah, lalu di sini, jadi ini susunannya ya, ring, gear, ring, hammer, alat hammernya ini untuk pala kuncinya, dan ring plastik. Oke, sesimpel itu ya cuy ternyata. Oke, jadi ini tinggal kasih grease aja ya, tinggal pasang lagi. Oke, gua mau coba grease-nya pakai grease yang dari kawan gua. Oke, bentar cuy ya, gua ambil dulu. Nah ini grease ya, yang mungkin bisa kalian berpikir ya, wah ini mah grease yang di pasaran yang harga ceban. Enggak cuy, ini real dari mesin injeksi CNC ya, yang grease emberan tuh, yang katanya harganya belasan juta. Emang kalau untuk panas sih udah gue coba ya di motor matic, untuk lumasin kelar-kelarnya itu ya memang bagus gitu loh, nggak meleleh gitu, masih tetap kental. Gue udah coba grease ini. Oke cuy, sambil ngudut ya kita bersihin dan pasang lagi, biar yang sekiranya nggak paham itu jadi paham. Oke, kita langsung pasang aja ya. Pertama ya
udah pasti gear ini ya, entah ini gear apa namanya ya, pokoknya kita pasang aja di sini. Nah, seperti ini cuy. Ya, kita jangan kasih terlalu banyak ya, karena dari awalnya juga tadi nggak terlalu banyak, tapi nggak tahu juga, mungkin kayak karena diproduksi massal ya, jadinya ya emang udah peraturannya segitu mungkin ya. Namanya barang kayak gini pasti diproduksi massal cuy, nggak satu-satu dihayati pembuatannya. Terus seperti ini ya. Ups, sorry, ntar pencahayaannya nggak enak cuy. Nah ya, semoga kelihatan ya. Coba bentar nih, gue pakai lampu dulu dah. Bentar ya, gue pakai lampu dulu. Nah, jadi seperti ini dalamnya. Ya, sangat mudah difahami ya. Ini sangat-sangat mudah banget. Ya. Nah, terus di sini ada ring ini. Ya, jadi ngikutin telur ini kayaknya bebas ini untuk kebalik ya, kemana juga bebas. Yang penting sama dengan si plastik ini ya. Ya. Nah, sama nih, dia bentuknya juga sama nih ya. Kita kasih grease dulu ya. Nah, lalu kita taruh di sini nah, supaya nempel ya. Nah, oke, sudah itu baru kita taruh si hammernya ya, tapi jangan lupa kita kasih grease dulu. Oke, berhubung ini langsung tanggung dibuka ya, udah gua kasih ekstrim aja deh pokoknya. Kita banyakin di sini supaya awet cuy. Ini yang gini-gini aja, ini jadi hal sepele ya. Ya, ini seperti ini. Ini kita balurin aja supaya mencegah karat ya. Kalau takutnya nggak ada waktu lama lagi nggak servis ya. Ya seperti itu cuy. Nah kita kasih garis di sini ya, supaya ini nggak terlalu berbenturan. Ini masih sangat halus ya, nggak tajam ya cuy. Karena baru gitu loh. Nah, nanti ini posisinya akan seperti ini. Nah, supaya nggak berbenturan kuat ya di sini nih ya, kita banyakin. Oke. Nah ini udah oke cuy, ketahan. Oke, kita pasang ke sini. Ups. Jadi kita harus cari senternya ya, harus cari lurus ya. Nah, kalau udah dirasa masuk, lalu kita kasih grease. Kita kasih grease, kita pasang kepalanya. Nah, seperti ini cuy. Nah, ini udah ya, udah pasang. Terus di sini kita pasang ke kepalanya, tutup seperti ini ya. Nah ternyata harus lurus banget cuy ya, harus lurus banget baru dia bisa lock. Jadi ternyata nabrak ke plastiknya tadi. Oke, jadi ini langsung kita baut. Nah jadi ini udah terjawab ya. Untuk fungsi grease ya hanya untuk ini cuy ya.
peremajaan aja, jadi nggak ada yang lain cuy. Tapi ada untungnya juga sih ini dibuka, karena tadi kalian lihat ya, grease-nya itu sedikit banget cuy ya, jadi kayak kurang lah segitu. Nah, dan ini kita bisa bayangin ya, alat sekecil ini bisa ngebuka baut yang kadang kita sampai bengek-bengek ya cuy ya, kalau muter pakai kunci sok. Tapi dengan adanya alat ini semuanya menjadi mudah cuy. Nah, oke, ini udah clear ya, kita lap. Sekarang kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, normal ya cuy. Oke, jadi mungkin sekian aja ya. Jadi ya untuk tutornya seperti itu cuy ya. Jadi untuk ada yang nanya apa sih kegunaan grease-nya, untuk apa ya, untuk itu tadi ya. Jadi harus dibongkar ya cuy, dibongkar. Nah ini ya, lihat. Nah, ini pasang gini, lock. Nah dia ngelock sini. Nah oke, ini tutupnya. Nah oke, jadi seperti itu cuy ya, cara bongkar pasang impact ini ya. Cukup mudah ya, tapi menurut gua ada baiknya juga sih dibongkar ya, karena ya grease-nya itu dikit banget ya cuy, itu sangat-sangat sedikit banget. Jadi takutnya si hammernya itu yang berbenturan tadi ya, tak-tak, yang tak-tak gitu, takutnya cepat aus ya. Kalau dikasih grease kan tekanannya kayak ya bisa apa ya, meminimalisir lah sedikit gitu ya. Walaupun ya namanya besi beradu besi ya, lama kelamaan ya gimana sih, namanya palu kita getok terus ya. Palu aja yang segitu padatnya bisa ini, apalagi ini. Tapi ini nggak usah takut juga sih, ini tuas ini dari baja asli ya, dari sananya. Cuma ya sampai saat ini untuk impact ini benar-benar rekomend banget kalau bagi gua. Nah oke cuy, mungkin sekian aja dari gua. Cara apa ya, ini requestan orang ya, pengen tahu cara grease itu buat apa gitu loh. Grease bawaannya ini ya, ini grease bawaan ini untuk apa? Yaitu untuk tadi ya, semua grease yang dikasih ya dari impactnya ini ya hanya untuk di situ, bukan untuk di depan sini ya. Itu enggak cuy ya, jadi untuk di dalam sana ya, di dalam hammernya itu ya, ada gear-gear situ ya. Jadi untuk mencegah apa? Mencegah kausan ya. Jadi mungkin untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ya, nggak sampai tahunan gitu ya, maksudnya beberapa bulan atau maksimalnya 1 tahun kita harus kontrol lagi si grease-nya gitu ya. Cuma kalau yang untuk jarang dipakai ya menurut gua nggak terlalu ini juga sih. Cuma kalau untuk masih bawaan tadi itu memang sedikit banget grease-nya, jadi kayak kurang mantep lah bagi gua. Oke, yaudah gua akhiri aja. Semoga video ini bermanfaat dan menjawab rasa penasaran kalian ya. Gua akhiri, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam satu aspal, salam Fikri Jet Kulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.